Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu, para jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rohat dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik dan bimbingannya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari dari kitab Ar-Riqaq, yaitu hadis-hadis yang menjadikan hati seorang lembut dan tidak rakus dengan dunia, dan agar senantiasa ingat bahwasanya kehidupan yang sungguhnya adalah kehidupan akhirat. Kita masuk pada bab yang kelima, babun man balagha sittina sanah. Bab siapa yang telah mencapai 60 tahun, faqad a'dzarahullahu ilaihi fil umur, maka sungguh Allah telah mencukupkan uzur baginya ya dalam umur. Artinya dia sudah tidak punya alasan lagi dengan mengatakan, waduh ya Allah, di hari kiamat kelak seandainya kau tambah saya lagi setahun. Sudah tidak ada alasan, karena 60 tahun adalah umur yang cukup panjang. Sudah cukup dia untuk berfikir dan untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di qaulihi ta'ala, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang cukup bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Umur tersebut cukup. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang pemberi peringatan bagi kalian, yakni asy-syaib, yaitu uban yang ada di kepala ya. Kemudian Imam Al-Bukhari membawakan hadis yang menguatkan pendapat bahwasanya umur yang dimaksud adalah 40 sana, 60 tahun. Baik, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Bukankah kami telah memanjangkan, itu memberi umur yang cukup, memanjangkan umur kalian yang cukup untuk mengambil pelajaran. Untuk mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran. Di sini, umur di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Umur yang dimaksud dalam ayat ini, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian, ada beberapa pendapat. Ya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Di antaranya ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah 60 tahun, 40 tahun. Ya. Ini dikuatkan dengan surat Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Dan ini sudah pernah kita bahas dalam pengajian tersendiri. Tatkala seorang sudah mencapai kematangannya, wa balagha 40 sanah, dan telah mencapai umur 40 tahun, maka dia berdoa, rabbi auzi'ni, ya Allah, ilhamkanlah kepadaku, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku. Sehingga menurut sebagian ulama yang dimaksud dengan umur yang cukup, sudah tidak bisa ada uzur lagi, adalah umur 40 tahun ya. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan maksudnya adalah 46 tahun. Namun ini pendapat diriwayatkan dari Ibnu Abbas, namun sanadnya lemah. Kemudian juga ada pendapat mengatakan 70 tahun. Ini juga diriwayatkan ya dari Ibnu Abbas, namun sanadnya juga lemah. Kedua pendapat ini dari Ibnu Abbas, diriwayatkan dari pendapat Ibnu Abbas. Namun
sanadnya lemah. Dan pendapat yang terakhir yang paling kuat adalah 60 tahun. 60 tahun. Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari, pendapat Imam Bukhari. Pendapat Imam Bukhari. Sebagaimana yang sedang kita bahas. Ini pendapat Imam Bukhari. Dan kita tahu bahwasanya umur kita bisa kita bagi menjadi 4 ya. Umur atau usia manusia ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tufuliyah, masa kecil. Masa at-tufuliyah, masa kecil. Yang kedua adalah marhalah asy-syabab, masa muda. Masa muda. Syabab, kalau tufuliyah ini syabab. Yang ketiga adalah masa al-kuhulah. Al-kuhulah maksudnya adalah masa tua. Yang terakhir, yang keempat adalah asy-syaikhukhah, yaitu kakek ya, masa kakek. Kakek. Kecil, masa muda, ya, ini sampai hingga 40 tahun. Ini hingga 40 tahun. Orang di bawah 40 tahun masih muda. Masa tua di atas 40 tahun. Masa kakek di atas 60 tahun. Sudah 60 tahun sudah kakek-kakek. Maka ini masa yang waspada. Masa yang waspada karena dia sudah mendekat pada kematian, ya. Ini masa 60 tahun, ya. Sudah mendekat pada kematian. Kematian. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqallu man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melewati umur 70 tahun. Ada tetapi sedikit. Oleh karenanya, jika seorang telah mencapai usia 60 tahun, maka dia waspada, ya. Bukan berarti yang sebelumnya tidak waspada, ya. Tetap karena kita tahu, kita lihat dalam kenyataan yang ada dalam kehidupan kita, kematian ketika datang tidak milah-milih. Terserah siapa yang mau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat maut hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ada anak kecil yang meninggal. Di pandemi memberikan kita banyak pelajaran. Ada anak muda yang meninggal, yang tidak punya komorbid, tahu-tahu meninggal, terutama pas musim pandemi Delta kemarin, ya. Ada yang tidak punya komorbid. Saya tahu ada sebagian kawan tidak punya komorbid sama sekali, sehat, tiba-tiba terkena pandemi dan meninggal dunia. Sementara ada yang sakit-sakitan malah selamat. Subhanallah. Bukannya berarti kita merasa nyaman, masih umur 40 tahun, enggak. Semua waspada, tetapi kewaspadaan tersebut harus lebih tinggi ketika seorang telah mencapai umur 60 tahun. Karena berarti umur tersebut sudah umur yang cukup. Dia sudah tidak bisa lagi berhujah pada hari kiamat kelak mengatakan, ya Allah, seandainya kau tambah umurku 1 tahun lagi, mungkin saya dapat hidayah. Enggak ada. Kalau kau tambah umurku sehari lagi, saya akan taat kepadamu, saya akan rajin beribadah. Enggak ada. Umurmu sudah 60 tahun. Umurmu sudah 60 tahun. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memberikan umur panjang bagimu yang cukup untuk kau mengambil pelajaran. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan bagimu. Taib. Dalil yang menunjukkan bahwasanya umur tersebut adalah 60 tahun yang dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari adalah dalam hadis nomor 6419, ya. Ini pendapat Imam Bukhari. Tafsir dari ayat tersebut adalah 60 tahun berdasarkan hadis Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah. Tadi kita sebutkan nomor 6419. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, qala haddatsani Abdus Salam bin Mutahhar, qala haddatsana Umar bin Ali an Ma'an bin Muhammad Al-Ghifari an Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala a'dzarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sanatan. Allah telah cukup memberikan uzur kepada seseorang yang Allah tunda ajalnya atau Allah akhirkan ajalnya sampai Allah membuat dia
mencapai umur 60 tahun. Saya ulangi, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sanah. Allah telah cukup memberi uzur kepada seorang yang Allah akhirkan ajalnya sampai Allah membuat dia mencapai usia 60 tahun. 60 tahun. Maka tidak ada alasan lagi bagi dia untuk beralasan pada hari kiamat kelak jika dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atau dia kurang derajatnya ya karena dia telah diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang cukup. Perhatikan pada ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah, ayatnya artinya, bukankah kami mencukupkan bagimu umur yang cukup kau untuk mengambil pelajaran, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepadamu peringatan. Padamu peringatan. An-nadhir. Peringatan di sini ada yang berpendapat an-nadhir sini maksudnya Rasul. Ada yang mengatakan ini khilaf, ada yang mengatakan Rasul. Ada yang mengatakan uban. Uban ya. Intinya uzur yang Allah hujjah yang Allah tegakkan. Ayat ini menunjukkan hujjah yang Allah tegakkan ada dua model. Hujjah yang Allah tegakkan agar tidak ada yang minta uzur pada hari kiamat. Ada dua model. Ada dua model. Yang pertama adalah al-udhur syar'i, yaitu atau al-udhur kauni, dari argumentasi kauni. Dan yang kedua argumentasi syar'i atau hujjah syar'i. Yang kauni yang maksudnya terkait dengan alam ya, seperti apa contohnya? Seperti contoh umur 60 tahun. Sudah selesai umur 60 tahun. Harusnya kalau orang sudah usia 60 tahun banyak pelajaran yang dia ambil. Contohnya musibah-musibah yang menimpanya. Yang menimpanya. Sudah cukup baginya untuk mengambil pelajaran. Musibah yang menimpanya itu adalah peringatan baginya. Ya. Allah sudah tegakkan yang dialami oleh dirinya umur 60 tahun. Apalagi uban. Uban yang ada di kepala, lemahnya tubuh. Ini semua peringatan bahwasanya kau akan selesai. Ya, kalau seandainya Allah bikin kita sehat selalu, kita tidak pernah sakit, kita tidak pernah terkena musibah, kita sehat selalu, mungkin kita lupa tiba-tiba kita meninggal. Ya mungkin kita bilang bisa beruzur kepada Allah, ya Allah, kau enggak kasih saya peringatan. Ya, tetapi kenyataannya Allah telah memberi peringatan. Argumentasi maksudnya peringatan ya. Peringatan. Peringatan kauni maksudnya alami. Peringatan alami yang Allah berikan agar kita sadar. Umur 60 tahun, musibah yang menimpa, uban, lemahnya tubuh. Ya. Kemudian apa? Orang di sekitar kita meninggal. Keluarga dekat, orang yang kita cintai, kawan dekat. Kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian menjadi pelajaran bagi kita. Sudah cukup. Maka seorang di hari kiamat tidak ada uzur. Ya Allah, saya kira saya tidak bakalan mati, mustahil. Beda kalau dia selalu sehat terus, tiba-tiba meninggal, mungkin dia bisa minta uzur pada Allah pada hari kiamat. Tapi tidak bisa. Semua sudah Allah turunkan peringatan. Adapun argumentasi syar'i yaitu waja'akumun nadhir. Waja'akumun nadhir. Telah datang para rasul, peringatan dari Rasul. Rasulullah dan diwakili oleh para dai, Al-Quran dan lain-lainnya. Ini semua peringatan. Maka seorang sudah tidak bisa beruzur lagi. Percuma pada hari kiamat dibilang, ya Allah, saya tidak tahu, saya lupa ya.
Al-Imam Al-Bukhari ketika menafsirkan wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada engkau peringatan, dia menafsirkan an-nadhir dengan syaib, itu dengan uban. Sehingga Imam Al-Bukhari membawakan ayat ini, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru bihi man tadzakkar, semuanya pada peringatan kauni. Bahwasanya bukankah telah datang kepada engkau ya umur yang cukup untuk membuat engkau sadar, dan telah datang peringatan, artinya umurmu sudah 60 tahun, rambutmu sudah beruban, kok tidak sadar-sadar juga? Tetapi kalau kita artikan an-nadhir adalah Rasulullah SAW atau para pemberi peringatan, para da'i, maka ini adalah peringatan secara syar'i. Jadi kalau kita klasifikasikan peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada kita agar kita tidak punya udzur pada hari kiamat, ada dua, saya katakan tadi. Peringatan kauni, yaitu alam, alami, tua, tubuh semakin lemah, mata semakin rabun, pendengaran semakin lemah, kekuatan semakin lemah, uban, ya, orang-orang meninggal sekitar kita, musibah. Ini semua memperingatkan, sadarlah kamu akan meninggal dunia, kamu tidak akan hidup selama-lamanya. Kemudian peringatan syar'i seperti Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, ceramah-ceramah para da'i yang selalu mengingatkan kita agar kita jangan lupa bahwasanya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan dari ayat yang kita bahas. Baik. Intinya hadis tadi yang kita bawakan untuk mematahkan argumentasi manusia pada hari kiamat kelak, sehingga dia tidak punya alasan lagi ketika diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diberi hukuman kepadanya. Hadis yang kedua, hadis 6420. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ali bin Abdullah, qala haddatsana Abu Safwan Abdullah bin Sa'id, qala haddatsana Yunus Adi bin Shihab, qala akhbarani Sa'id bin Al-Musayyib anna Abu Hurairah qala radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, la yazalu qalbul kabiri syaban fi itsnatain. Senantiasa kalbu seorang yang sudah tua, dia sudah tua usianya, badannya sudah tua, tapi kalbunya selalu muda dalam dua perkara. Fi hubbid dunya, dalam cinta kepada dunia, wa tulil amal, dan panjangnya angan-angan. Panjangnya angan-angan. Qala Laitsun haddatsani Yunus wa ibn Wahb an Yunus an Ibn Shihab qala akhbarani Sa'id wa Abu Salamah. Ya. Baik, ini hadis memperingatkan akan ya bahayanya semangat yang buat kita lupa, semangat mencari dunia dan semangat panjang angan-angan yang buat kita lupa bahwasanya kita sudah tua dan kita bakalan meninggal dunia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, perhatikan, la yazalu qalbul kabir, orang tua, badannya tua, ya, fisiknya sudah lemah, tapi jantungnya atau kalbunya tetap muda. Tetap muda dalam hal apa? Bukan tetap muda dalam semangat beribadah, bukan. Semangatnya tetap muda dalam urusan hubbid dunia, cinta kepada dunia, dan tulil amal, dan panjang angan-angan. Seharusnya kalau orang sudah tua, ya sudah, dia fokus ibadah. Ya. Sebagian orang seperti itu, Masya Allah. Sudah tua, dia sudah tinggalkan pekerjaannya, diserahkan kepada orang lain, dia fokus ke masjid, baca Quran, tiap hari duduk sampai syuruk. Ya. Seperti itu kerjaannya, ikut pengajian, mencatat, mendengar, sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umroh, haji, pokoknya punya duit, ya seperti itu. Tapi sebagian orang, subhanallah, sudah tua, semangatnya masih muda, bukan untuk beribadah, tapi untuk ngumpulin harta. Masih punya proyek banyak, masih punya angan-angan bingin ini, bingin anu, subhanallah, sudah tua. Masih mikir dunia, masih pingin mau jadi pejabat paling hebat, pengen jadi pemimpin dunia, masih terus-terusan. Dunia murni. Kita lihat, kita kasihin orang seperti itu. Terus kapan kamu beribadah? Kapan kamu harus siapkan istanamu di surga? Kapan kamu harus siapkan jabatanmu di surga, jabatan yang tinggi, sementara kau di dunia sudah tua tapi jiwa semangat. Hati semangat, bukan semangat akhirat, semangat cinta dunia dan panjang angan-angan. Pengen jadi ini, pengen jadi ini, pengen itu kalau kau masih muda, oke lah. Sudah tua terus bagaimana lagi? Saya pernah ketemu orang usia mungkin sudah 80-an, masih semangat mau bikin proyek ini, proyek ini. Ya sudah ya akhi, kakek, nenek sudah, sekarang saatnya baca Quran. Ikut pengajian ya. Proyek kasih orang, sudah anak-anak cucu-cucu yang ngerjain. Ini cucunya belum dapat proyek, dia masih proyek jalan terus. Sampai kapan begitu? Kapan begitu? Tahu-tahu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
kita-kita yang sudah mencapai usia 50 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, apalagi 60, maka waspada karena jiwa ini senantiasa muda untuk mencari dunia, bukan untuk beribadah ya. Sebentar. Ada sebagian orang sebaliknya, jiwanya meskipun sudah tua, semangatnya menggebu-gebu untuk akhirat. Itu yang kita inginkan. Tapi ketika Nabi bicara tentang kenyataan, manusia kebanyakan seperti itu. Badan sudah tua, fisik sudah lemah, pikirannya masih, semangatnya masih muda, jiwa yang muda dalam urusan cinta dunia dan panjang angan-angan. Hadis berikutnya, hadis yang ketiga, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Muslim, qala haddatsana Hisham, qala haddatsana Qatadah, an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, dari Anas, yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'ahu itsnan, hubbul mal wa tulul umur. Hadis ini dipandang, Rasulullah memandang dari sisi yang lain. Kata Nabi SAW, anak Adam semakin besar, yaitu semakin berusia, semakin tua, semakin besar umurnya. Wa yakburu ma'ahu itsnan, dan semakin besar juga kecintaannya kepada dunia, wa tulul umur, dan apa namanya, angan-angannya, ya. Angan-angannya juga ya, yang semakin panjang, yaitu ingin tetap muda, ingin tetap ya tulul umur, maksudnya al-hirs alal umur, yaitu ingin agar senantiasa panjang umur, ya, ingin agar bisa mendapatkan dunia, agar bisa mendapatkan dunia. Ini dari sisi yang lain. Kalau tadi Rasulullah SAW menggambarkan pada hadis yang kedua tadi bahwasanya badan sudah tua, jiwa masih muda. Dari sisi semangatnya. Hadis ini menggambarkan rakusnya terhadap dunia semakin besar. Yakburu ibnu Adam, anak Adam semakin besar, tetapi cintanya kepada dunia pun semakin besar. Angan-angan ingin panjang umur pun semakin besar, semakin pengin hidup, semakin pengin hidup. Ini tentu tidak semua manusia, tapi banyak manusia seperti ini. Seharusnya kalau orang umur semakin tua, semangat dia terhadap dunia semakin kecil, cinta kepada dunia semakin kecil. Dia akan tinggalkan ini semua. Dia harus mulai menyiapkan kehidupan yang sungguhnya di alam barzah dan di alam akhirat. Tapi kenyataannya banyak orang tubuhnya semakin lemah, umurnya semakin besar mau meninggal dunia, ternyata jiwanya masih muda dalam mencapai, dalam semangat dunia, dan juga cintanya kepada dunia semakin besar. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Kata Al-Iyad, Al-Qadhi Iyad, ya. Dia berkata, wa dzalika anna syaikha min sya'nihi an takuna amaluhu wa hirsu 'ala dunya qad baliyat 'ala bala'i jismihi idzan qada umruhu. Seharusnya, kata Al-Qadhi Iyad ketika mengintari hadis ini, orang yang sudah tua harusnya angan-angannya dan semangatnya untuk dunia harusnya semakin usang, sebagaimana tubuhnya yang semakin usang. Sebagaimana tubuhnya semakin lemah, kekuatannya semakin lemah, harusnya angan-angan terhadap dunia juga semakin lemah, mengikuti tubuhnya yang semakin usang. Harusnya semangat dia terhadap dia pun semakin usang, mengikuti tubuhnya semakin usang. Apalagi umurnya akan selesai. Walam yabqa lahu illa intidharul maut, sementara tidak tersisa bagi dia kecuali hanya menunggu kematian. Falamma kana al-amru bi dhiddihi dhumma, tatkala kenyataannya banyak manusia yang kondisinya sebaliknya, semakin tua semakin semangat, semakin berjiwa muda untuk mencari dunia, semakin rakus, hasrat dia terhadap dunia semakin besar, maka tercela, ya. Tercela, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, badan boleh besar menurut orang-orang, tapi hatinya muda, urusan dunia. Ungkapan dengan Rasulullah mengatakan hatinya tetap muda untuk semangat dunia dan panjang angan-angan, ya. Ya, karena menunjukkan semangatnya luar biasa. Semangatnya berulang-ulang, semangatnya luar biasa. Seperti anak muda kan semangat. Jadi masalah badan sudah tua tapi semangat terhadap akhirat berulang-ulang terus. Ini menunjukkan perkara yang tercela, ya. Lupa bahwasanya dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab yang ke-6. Babul amal babul amal alladhi yubtagha bihi wajhullah. Kata
Nabi sallallahu kata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, bab tentang amal yang diharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Amal apa? Ya, tentang amal yang ikhlas, yaitu amal yang diharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi Sa'dun. Dan pada bab ini ada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas Ibnu Al-Bukhari tidak menyebutkan secara total, ya, karena hadis ini telah disebutkan sebelumnya dalam bab-bab yang lain, ya, dalam Al-Maghazi dan yang lainnya, ya. Di mana ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ketika dia terjadi Fatu Makkah, kemudian beliau sakit, ya. Beliau sakit, sementara para sahabat yang sudah ke Mekah, menaklukkan kota Mekah, pulang ke kota Madinah, sementara dia belum bisa pulang. Dia sakit tertahan di Mekah. Teman-teman semuanya muhajirin, kalau sudah berhijrah, mereka dulu tinggal di Mekah, kemudian mereka pergi ke Madinah, berhijrah ke Madinah. Setelah mereka berhijrah ke Madinah, mereka tidak mau menjadi penghuni Mekah lagi, tapi mereka sudah berhijrah, karena mereka sudah berhijrah. Masa balik lagi ke Mekah? Nah, kalau mereka ke Mekah hanya 3-4 hari saja kemudian pulang. Ada keperluan kemudian pulang. Nah, ketika para sahabat berangkat dari Madinah untuk menaklukkan kota Mekah, Rasulullah SAW membawa sekitar 10.000 sahabat. Di antaranya ada kaum muhajirin yang dulu tinggal di Mekah, hijrah ke Madinah. Sekarang balik ke kota Mekah. Setelah mereka menaklukkan kota Mekah, maka para muhajirin pulang lagi ke kota Madinah. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Rasulullah SAW pun menjenguknya. Rasulullah SAW kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ya, innani dzu malin. Dia merasa akan meninggal dunia. Dan dia berkata, Rasulullah, saya punya harta yang banyak. Dan saya tidak punya ahli waris kecuali satu orang putri saja. Ya. Tidak ada anak laki-laki, cuma dari kalangan anak-anak yang mewarisiku cuma seorang putri. Maka saya ingin, afatasaddaqu bi thulutsai mali? Ya Rasulullah, bolehkah saya bersedekah dengan 2/3 hartaku? Sepertiga nanti saya tinggalkan buat warisan karena saya mau meninggal dunia. 2/3 saya sedekahkan. Ya. Qala la, kata Nabi, jangan. Fasyatru, ya Rasulullah, bolehkah saya sedekah dengan setengah hartaku? Karena saya mau meninggal dan ahli warisku cuma satu orang anak perempuan. Qala la, Rasulullah SAW berkata tidak. Kata Sa'ad bin Waqqas masih nawar, dari 2/3 jadi setengah, kemudian mengatakan fasulus. Bagaimana kalau saya sedekah dengan 1/3 hartaku? Kata Rasulullah SAW, ats-tsulus wal tsulusu katsir. Boleh kau bersedekah dengan 1/3, dan 1/3 sudah cukup banyak. Kemudian Rasulullah SAW berkata, innaka intadhara warathataka agniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna nas. Sungguhnya engkau meninggal dalam kondisi kau punya ahli waris yang berkecukupan, lebih baik daripada kau meninggalkan ahli waris yang minta-minta kepada orang-orang karena kekurangan. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas curhat kepada Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, ya Rasulullah, apakah aku tertinggal di sini sementara para sahabatku, para kaum muhajirin bisa pulang balik ke Madinah? Saya tertahan di Mekah, ya Rasulullah. Ya. Artinya dia mengatakan, bagaimana saya meninggal di Mekah padahal saya dari kalangan muhajirin yang pernah meninggalkan kota Mekah untuk pergi ke Madinah. Kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqas minal muhajirin, yang dia pernah dalam sejarah, dalam sirah, bagaimana dia dipaksa oleh ibunya untuk murtad sampai ibunya mogok makan. Cerita yang masyhur. Akhirnya Sa'ad bin Waqqas tak bertahan. Kemudian dia berhijrah dan dia tidak ingin meninggal di kota Mekah karena dia statusnya sudah muhajir, berhijrah. Maka dia berkata, ya, ukhallafu ba'da ashabi, ya Rasulullah, bagaimana aku tertinggal sementara para sahabatku dari kaum muhajirin sudah balik ke kota Madinah. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, perhatikan, innaka lam tukhlaf fata'mal amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zadatta bihi rif'atan wa darajah. Ini yang menjadi perhatian kita. Atau innaka lan tukhallaf, sungguhnya engkau tidaklah tertinggal, kemudian diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'mal amalan tabtaghi bihi wajha Allah. Ya, ternyata kau tidak meninggal dan kau diberi umur yang panjang. Lantas kau beramal dengan amalan yang kau mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, illa zadatta bihi darajatan wa rif'ah, maka kau akan semakin ditinggikan derajatnya dan semakin ditinggikan kedudukannya. Ya. Dan benar, ternyata setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas yang tadinya putrinya cuma satu dan dia merasa akan meninggal dunia, ternyata dia diberi umur panjang. Dia masih dapat usia, kalau tidak salah 20 tahun atau berapa puluh tahun saya lupa, ya, karena dia meninggal di belakangan, ya.
Allah beri umur panjang, kemudian dia ternyata menjadi pimpinan dalam peperangan Futuhat Islamiyah, menaklukkan Persia dalam Ma'rakatul Qadisiyah, dalam banyak hal. Sa'ad bin Waqqas ternyata bermanfaat. Dia ternyata tidak meninggal dunia. Kemudian ternyata anaknya banyak. Sampai anaknya banyak ya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, ya, wala'allaka an tukhlaf hatta yantafi abika aqwamun, ya. Jadi kata Rasulullah SAW ingatkan, kalau kau pun tertinggal ya Sa'ad bin Waqqas, wa innaka lan tukhallaf, kau tertinggal, saya ulangi hadisnya, innaka lan tukhallaf, kau tertinggal sementara teman-temanmu sudah balik ke kota Madinah. Tapi umurmu yang kau tersisa ini kau gunakan untuk beramal, ikhlas mencari wajah Allah, maka kau akan diangkat derajatnya dan kau akan diangkat kedudukanmu. Kemudian kata Nabi SAW, ya, wala'allaka an tukhlaf hatta yantafi abika aqwamun wa yadharra bika akharun. Dan bisa jadi kau di umur panjangkan oleh Allah, diberi umur panjang oleh Allah. Ketika kau diberi umur panjang, ternyata ada kaum-kaum yang mengambil manfaat dari panjangnya umurmu, dan sebagian kaum mendapat penderitaan dengan panjang umurmu. Ternyata benar Sa'ad bin Waqqas setelah itu diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia berjihad menaklukkan Persia, dan dia diberi harta yang banyak, dan dia punya anak yang banyak. Ya, dia punya anak yang banyak, sampai dia punya anak 17 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. Subhanallah. Tadinya cuma punya 1 orang anak perempuan. Ternyata diberi umur panjang, dia punya anak 17 laki-laki dan 12 anak perempuan, dan dia banyak beramal saleh. Di sini yang ingin kita perhatikan, yang kita sampaikan dalam hadis ini, yaitu Nabi SAW mengatakan, ya, bahwasanya fata'mal amalan tabtaghi bihi wajhallah, ya. Fata'mal amalan tabtaghi bihi wajhallah, yaitu engkau melakukan amalan yang kau berharap wajah Allah. Yang ikhlas. Yang ikhlas. Bahkan kemudian Rasulullah SAW menyampaikan setelah itu, innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta alaih. Tidaklah kau memberi nafkah apapun, ya, kau berikhlas kepada Allah, mengharap wajah Allah, kecuali kau dapat pahala. Hatta mata jala fi famiratik, sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Ini sering saya sampaikan bahwasanya seorang suami yang sedang memberi suapan kepada mulut istrinya, dia sedang melakukan perkara duniawi, sedang mesra, jauh dari pikiran tentang akhirat, jauh, ya, sedang mesra. Tidak setiap kondisi seorang suami menyuap istrinya. Tetapi ketika seorang suami sedang menyuap istrinya, berarti dalam kondisi mesra, dalam kondisi duniawi. Namun jika seorang suami ketika sedang menyuap istrinya, dia niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala. Dengan syarat tabtaghi biha wajh Allah. Engkau harus melakukannya karena ikhlas, Dari sini Syekh Utsaimin mengatakan orang-orang bisa terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3. 3 model. Siapa saja mereka? Yang pertama, orang-orang yang lupa dengan niat, yang lalai dari niat yang ikhlas, sehingga melakukan apapun tidak pasang niat, cuek dengan niat. Akibatnya apa? Akibatnya ibadahnya seperti adat, seperti hanya tradisi, seperti hanya ibadahnya hanya seperti hanya rutinitas duniawi, yaitu adat. Apalagi duniawinya tidak dapat pahala sama sekali, ya. Duniawinya, apalagi uang ibadah yang dia lakukan saja jadi duniawi, seperti rutinitas duniawi. Dia puasa-puasa saja karena ini kebiasaan tahunan, dia Idul Fitri ya kebiasaan tahunan. Dia tidak menghadirkan bahwasanya saya puasa dapat pahala, saya Idul Fitri dapat pahala. Dia tidak menghadirkan hal ini. Bahkan itu ibadah. Salat ya cuma salat 5 waktu karena keluarga salat ikut salat, tidak menghadirkan dalam
dirinya keikhlasan. Maka jadilah, perhatikan sini parah ini, jadilah ibadahnya seperti rutinitas duniawi. Ini model pertama. Jangan kita seperti ini. Model yang kedua, dan ini yang terbaik, ya, yaitu yang selalu orang-orang yang selalu menghadirkan niat dalam segala aktivitasnya. Bahkan aktivitas dunia, aktivitas duniawi. Apa dampaknya? Dampaknya dunianya dapat pahala. Aktivitas dunia dapat pahala. Dapat pahala. Kemudian apalagi aktivitas akhiratnya. Ini yang paling penting. Ini kelompok yang terbaik ya. Semua yang dilakukan dia niatkan untuk akhirat. Dia senang jalan-jalan sama istri, jalan sama adik, pikir saya ini ingin menyenangkan anak istri karena Allah menyuruh saya membahagiakan anak-anak istri. Semuanya dia mau tidur, saya harus tidur cepat karena saya bisa bangun untuk bangun malam. Tidurnya dapat pahala. Dia mau makan, saya makan harus bergizi supaya saya bisa kuat untuk beraktivitas. Dia minum kopi, saya ingin minum kopi. Kenapa? Saya ingin begadang untuk menulis buku misalnya. Dapat pahala. Saya bikin rumah misalnya besar, supaya apa? Supaya saya bisa ngumpulin keluarga semua di sini, kalau ada acara keluarga semua datang. Niatnya semuanya, dia bangun rumah dapat pahala, dia mau tidur dapat pahala, dia makan dapat pahala. Dan ini orang yang terbaik seperti ini. Apapun yang dilakukan, dia senyum, pikirannya akhirat. Saya senyum sama dia supaya dia bisa tertarik, semoga dia dapat hidayah. Semua yang dilakukan orientasinya akhirat. Jadi kalau saya bilang ini intinya apa? Senantiasa orientasinya akhirat. Inilah yang terbaik. Model yang ketiga, model yang sedang. Kalau ini tercela, ini tercela. Ya. Yang ketiga, yang sedang, ya. Kalau aktivitas akhirat, ikhlas. Hadirkan niat, ya, hadirkan niat. Kalau aktivitas dunia, duniawi, tidak menghadirkan niat, tidak menghadirkan niat. Maka orang seperti ini tidak dapat pahala dalam urusan duniawinya. Tidak dapat pahala dalam urusan duniawinya. Aktivitas dunia, dalam aktivitas duniawinya. Maka kita berusaha menjadi model orang yang kedua, ini yang paling top. Senantiasa kita orientasinya akhirat dalam urusan dunia. Kita latih diri kita, ibu rahmatillah subhanahu. Ibu mau telepon teman, apa tujuannya? Orientasi akhirat, ya Allah saya telepon teman untuk menyambung tali persaudaraan, untuk menyenangkan hatinya, tanya kabar-kabarnya. Karena kita disuruh untuk ngecek sama kaum muslimin, dapat pahala. Bukan sekedar kesenangan, rindu sama teman, telepon, ketawa ke TV, beda. Nggak dapat apa-apa kalau begitu. Cuma dia pengen ketemu dia, tidak ada niat untuk akhirat. Semua yang tidak ada niat karena akhirat tidak ada pahalanya. Nah, kita pengen punya seluruh kegiatan kita dapat pahala karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bin. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala sami'tu Itban bin Malik al-Ansari. Dari hadis Itban bin Malik al-Ansari. Thumma ahada Bani Salim qala. Gada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah seorang dari Bani Salim.
Dia berkata, "Ghada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah SAW pergi menemuiku di pagi hari. Rasulullah SAW datang kepadaku. Faqala, ini hadis yang masyhur ya, Rasulullah SAW pernah diundang makan ke rumah Uthman bin Malik Al-Ansari, kemudian Rasulullah SAW makan. Rasulullah SAW sholat duha di tempat mereka. Baru kemudian Rasulullah SAW menyampaikan nasihatnya. Apa kata Nabi SAW? Lan yuwafiya abdun yaumal qiyamati yaqulu la ilaha illallah yabtaghi bihi wajha Allah illa harramallahu alaihi nar. Kata Nabi SAW, lan yuwafiya Allah, perhatikan. Lan yuwafiya Allah abdun yaumal qiyamah, lan yuwafa abdun, lan yuwafa abdun yaumal qiyamah yaqulu la ilaha illallah, la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah yabtaghi bihi wajha Allah illa haramallahu alaihi nar, illa haramallahu alaihi nar. Baik, saya terjemahkan. Maknanya, Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lan yuwafahu, ya lan yuwaf. Jadi seorang hamba tidak akan dicukupkan pembalasannya. Seorang hamba, maknanya begini, seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan ikhlas, tidak cukup untuk dibalas, diberi ganjaran yang setimpal, kecuali Allah haramkan neraka baginya. Ini keutamaan mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Perhatikan sini Nabi mengatakan yaqul la ilaha yaqulu la ilaha illallah yabtaghi bihi wajha Allah. Dia mengucapkan la ilaha tapi ikhlas. Isyarat bahwasanya di sana ada orang-orang yang mengucapkan la ilaha tidak ikhlas. Berarti ada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun tidak ikhlas. Seperti siapa? Seperti orang munafik. Ya. Orang munafik atau orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun tidak ngerti, tidak ikhlas karena Allah, melakukan kesyirikan, minta kepada mayat-mayat juga sama, dia tidak ikhlas. La ilaha illallah diucapkan dengan ikhlas. Tidak semua orang mengucapkan la ilaha illallah otomatis kemudian dia selamat, tidak. Orang munafik, bukankah mereka mengucapkan la ilaha illallah? Ya. Banyak orang musyrikin minta kepada mayat. Ya. Melakukan kesyirikan, menyembelih untuk selain Allah. Percaya sama dukun, mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak ikhlas. Apakah bermanfaat? Tidak bermanfaat. Yang bermanfaat orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia ikhlas. Tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun tidak ikhlas. Ini yang pertama dari kita ambil dari hadis ini ya. Kemudian faedah berikutnya bahwasanya ya la ilaha illallah bukan sekedar ucapan, bisa bermanfaat, tapi yang memenuhi syarat-syaratnya baru bermanfaat. Di antaranya ikhlas. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah namun tidak ikhlas, percuma, tidak bermanfaat ya. Kemudian yang ketiga, sebagaimana penjelasan oleh Ibnu Battal, hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari agar orang tidak salah sangka. Dengan bab sebelumnya, yaitu kalau sudah umur 60 percuma dong ya.
karena sudah tidak ada uzur. Yang benar bahwasanya maknanya umur 60 tahun sudah tidak ada uzur lagi. Tapi kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah bisa diterima kapan saja oleh Allah, kapan saja. Meski umur 60 tahun lebih, yang penting ikhlas dan belum nyawa di kerongkongan. Yang penting ikhlas. Jadi orang bisa saja diterima tobatnya, ya. Bukan berarti jangan salah paham, sudah 60 tidak bisa tobat lagi. Enggak, umur kapanpun bisa tobat, bisa mengucapkan la ilaha illallah, bisa ikhlas. Yang penting ikhlas dan sebelum nyawa di kerongkongan, ya. Ini penjelasan Ibnu Battal tentang hadis ini. Kenapa dibawakan hadis ini oleh Imam Bukhari? Supaya orang tidak salah sangka. Disangka udah 60 bertobat percuma. Enggak, bertobat boleh. 60, 70, 80 boleh bertobat. Boleh mengucapkan la ilaha illallah. Tobat terbuka sampai sebelum nyawa di kerongkongan. Tapi kalau sudah 60 tidak bisa lagi berhujah di hadapan Allah, ya Allah, saya dulu umurnya masih kurang, engkau belum kasih saya kesempatan, percuma. Tapi kalau tobat kapan saja boleh. Yang sudah terputus adalah uzur. Taib, ini hadis Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita lanjutkan, masih ada waktu, ya. Hadis ke-6324. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, ya. Qala haddatsana Qutaibah. Telah menyampaikan kepada Qutaibah. Qala haddatsani Yaqub bin Abdurrahman an Amr an Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda, yaqulullahu taala, Allah berfirman, mali abdi indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma tasabahu ilal jannah. Ini hadis-hadis yang menunjukkan namanya amal soleh harus berharap wajah Allah. Kalau tidak maka tidak terima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah, ya, pantas bagi hambaku untuk mendapat ganjaran jika Allah mencabut nyawa orang yang dikasihinya dari kalangan penduduk dunia, kemudian dia ihtasabahu, dia berharapkan pahala, kecuali dia dapat surga. Kecuali dapat surga. Jadi Allah mengatakan kalau ada seorang hamba, dia punya orang yang dia cintai. Dia cintai mungkin anaknya, mungkin ibunya, mungkin kakaknya, mungkin adiknya, mungkin istrinya. Itu orang yang dia cintai. Ternyata Allah cabut nyawanya, kemudian dia sabar dan dia mengharap pahala dari Allah, kecuali dia masuk surga. Kecuali masuk surga. Ya. Ini dalil bahwasanya seorang hanya dapat pahala jika dia mengharapkan wajah Allah. Seperti hadis yang pertama. Ya, ketika hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Rasulullah SAW, kau tidak akan memberi makan kepada istrimu dengan mengharap wajah Allah, itu ikhlas, kecuali dapat pahala. Kemudian hadis berikutnya tadi yang kita sebutkan, bahwasanya seorang hamba, ya, jika mengucapkan la ilaha illallah, berharap wajah Allah, kecuali dia akan diharamkan neraka baginya. Kemudian hadis ini bahwasanya seorang hamba yang diambil orang yang dicintainya tidak serta-merta masuk surga. Dia harus bersabar dan dia mengharapkan pahala dari Allah, dia akan masuk surga. Hadis ini menguatkan bahwasanya siapapun dari orang yang kita cintai di dunia ini, kalau kita diambil kemudian kita sabar, dapat pahala. Maka kalau ada orang di antara orang dekat kita yang meninggal, kesempatan bagi kita untuk masuk surga. Caranya bagaimana? Sabar dan mengharap pahala. Mengharap pahala kepada Allah dengan musibah tersebut. Bisa jadi istri yang meninggal, bisa jadi suami yang meninggal, bisa jadi anak yang meninggal, bisa jadi teman dekat meninggal, bisa jadi orang tua yang meninggal, bisa jadi kakak yang meninggal, adik yang meninggal. Banyak orang yang kita cintai. Bisa jadi murid yang kita sayangi meninggal, bisa jadi guru yang sangat kita sayangi meninggal dunia. Kita sedih, tapi kita mengharap wajah Allah. Kalau kita mengharap wajah Allah, mengharap pahala, baru dapat ganjaran. Kalau tidak, maka tidak mendapat ganjaran. Ya. Ya. Dan ini juga dalil bahwasanya dalam sebagian riwayat Rasulullah menyebutkan jika seorang punya anak 3 meninggal dan dia sabar, maka dia akan masuk surga. Ternyata kata Ibnu Hajar tidak terbatasi dengan 3. Hadis ini menunjukkan 1 saja sudah cukup. Dia punya anak 1 meninggal, kalau dia sabar dia masuk surga. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis qudsi ini, idza qabattu safiyahu, kalau aku mencabut nyawa orang yang dia cintai, dia bersabar. Ya, dia bersabar, tsumma tasabahu, dan dia ihtisab, mengharapkan pahala, kecuali dia akan masuk surga.
hadis ini semua, ikhwan dan akhwat, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis sebelumnya saya lupa, hadis nomor 6422 ya, di awal dari bab pembuka, bab al-amal ladzi yubtaghu bihi wajhullah, bab tentang amal yang diharapkan dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis dari kata Imam Bukhari, hadatsana Mu'adz bin Usaid, akhbarana Abdullah, akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri, qala akhbarani Mahmud bin Rabi' wa za'ama Mahmud annahu aqala Rasulullah sallam wa qala aqala majjatan majjaha min dalwin kanat fi darihim. Ya, di sini hadis di mana dari Mahmud Ibn Rabi', dia berkata, Ibn Rabi' sahabat yang kecil. Ya, dia mengatakan sahabat junior. Annahu aqala Rasulullah sallam, dia memahami, masih ngerti Rasulullah sallam ketika dia masih kecil, umur dia ketika itu sekitar 5 tahun. Sekitar 5 tahun ya. Namun ketika Rasulullah sallam bertemu dengan dia, Rasulullah sallam mengambil seember air, Rasulullah sallam mengambil air, kemudian Rasulullah sallam ambil dengan mulutnya, kemudian Rasulullah sallam majjatan majjah, Rasulullah sallam semprotkan ke wajahnya. Dia masih ingat waktu saya kecil, Rasulullah sallam pernah ambil air dari ember, Rasulullah sallam masukkan dalam mulutnya, Rasulullah sallam semprotkan ke wajahnya, yaitu di rumahnya ya. Dalwin kanat fi darihim, itu semua di rumahnya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang usianya masih 5 tahun bisa jadi dia sudah tamyiz. Tamyiz itu dia memahami ya. Dia sudah bisa memahami, karena ternyata anak 5 tahun tadi Mahmud bin Rabi' dia masih ingat waktu saya masih kecil Rasulullah SAW pernah menyemprotkan air ke wajahku ya. Tidak mesti tamyiz itu umur 7 tahun, terkadang bisa jadi 5 tahun sudah paham. Namun saya tidak paham kenapa hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab ini. Mudah-mudahan saya bisa dapatkan jawabannya. Makanya kita sebutkan akhir dari hadis ini sebagai penutup dari bab yang kita sebutkan pada pertemuan kita kali ini. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya waspada ya. Kalau kita sudah usia 60 tahun ya, atau menjelang 60 tahun, harus segera kembali kepada Allah. Jangan terus tenggelam dengan dunia. Hentikan dari kesibukan yang tidak manfaat. Jangan terlalu banyak teman, jangan terlalu banyak kegiatan, jangan terlalu banyak membaca yang tidak bermanfaat, jangan terlalu banyak mendengar yang tidak bermanfaat. Kita sudah mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada hujah lagi bagi kita, umur sudah 60 tahun. Kapan lagi mau bertobat? Kapan lagi mau fokus ibadah? Mau tunggu mati dulu baru fokus? Mau bertobat, mau tunggu mati dulu bertobat? Sudah 60, sudah 50 masih saja lupa dengan akhirat. Terus sampai kapan kita mau demikian? Ya. Dan kemudian yang kita bisa ambil faedah juga, jangan lupa dalam melaksanakan kegiatan apapun, di antara manfaat bagi kita, urusan duniawi apapun, orientasinya karena Allah. Kapan orientasinya kita karena Allah, karena akhirat, maka semuanya bernilai pahala. Demikian, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiik Ustaz, saya bacakan pertanyaan Ustaz. Ya. Bismillah, semoga Ustaz sehat. Ustaz, Ana pernah baca bahwa sebelum masa Rasulullah sudah ada wudu. Apakah perintah sholat sudah ada sebelumnya? Dan samakah ibadah sholatnya dengan apa yang dilakukan Rasulullah? Mohon pencerahannya Ustaz, jazakallahu khairan. Iya benar, bahwasanya perintah sholat sudah ada pada para nabi-nabi sebelumnya. Seperti para Allah berfirman tentang kaum Syuaib. As-salatuka ta'muruka, wahai Syuaib, apakah salatmu memerintahkanmu untuk begini. Jadi salat sudah ma'ruf. Nabi Syuaib juga salat. Nabi Ibrahim juga apa? Salat. Nabi Musa salat dalam hadis ketika Nabi Muhammad SAW dari Isra Mi'raj turun ke langit ke-5 ketemu Nabi Musa. Nabi Musa berkata, berapa kewajiban dalam sehari semalam? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan 50 kali dalam sehari semalam. Kata Nabi Musa, inna ummataka la tutiku dzalik. Umatmu tidak bakalan mampu. Saya telah mencoba umatku, mereka tidak bakalan mampu. Ya, jadi para nabi mereka salat, dan umat mereka juga salat sebenarnya. Ya, Nabi Isa berkata, inni Abdullah atiyani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Bahwasanya Allah mewasiatkan kau untuk salat, maka Nabi Isa juga salat. Nabi Musa, Rasulullah SAW pernah melewati kuburannya. Rasulullah SAW melihat Nabi Musa yusalli fi qabrihi. Nabi Musa salat di kuburannya. Kemudian Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, roh-roh dari atau para nabi berkumpul kemudian jadi makmum di belakang Nabi. Mereka salat. Jadi intinya syariat salat syariat yang sejak dahulu. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika
Sarah diambil oleh raja Mesir, mau dizinahi, maka Nabi Ibrahim wudu dan salat. Wudu dan salat. Oleh karenanya dalil menunjukkan bahwasanya bukan cuma syariat salat, bahkan syariat wudu juga sudah ada pada umat-umat sebelumnya. Kalau tidak salah di dalam kisah Juraij ketika dituduh yang tidak-tidak, kemudian dia wudu, kemudian dia salat. Ibrahim disebut dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, dia wudu kemudian dia salat. Jadi wudu dan salat, pendapat yang benar, bukan keistimewaan umat Islam. Yang menjadi keistimewaan umat Islam, bahwasanya bekas wudunya menjadikan cahaya pada tubuhnya. Kata Nabi SAW, "Inna ummati yuda'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu." Ketika Rasulullah SAW bertanya, "Rasulullah, bagaimana Anda mengenal umat-umat Anda?" Umat-umat Rasulullah kan akan datang di hari kemudian, Rasulullah tidak pernah ketemu dengan mereka. Rasulullah SAW bilang, "Aku kenal dari mereka." Mereka dari apa? Dari sinar yang muncul dari bekas wudu mereka. Maka Rasulullah SAW sebutkan hadisnya, "Inna ummati yuda'auna yaumal qiyamah." Sungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat kelak gurran muhajjalin min atharil wudu. Maka bercahaya wajahnya, tangannya, kakinya karena bekas wudu. Ini menunjukkan bahwasanya wudu dan salat sudah ada pada umat terdahulu. Tetapi yang spesifik bagi umat Islam hanyalah bekas wudunya bercahaya. Bukan yang bertanya, "Ustaz, kok kita enggak pernah lihat Yahudi Nasrani salat?" Mereka dulu salat. Ayat itu menunjukkan hal tersebut. Tapi Allah mengatakan, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salat wa taba'u syahwat." Ketika Allah sudah menyebut para nabi dalam surat Maryam, nabi ini, Allah sebutkan Nabi Ibrahim, Allah sebutkan Nabi Musa, Allah sebutkan Nabi Ismail, kemudian Allah sebutkan Nabi Idris, sebelumnya Allah sebutkan tentang Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Setelah Allah menyebutkan seluruh nabi tersebut, Allah mengatakan, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salat." Sungguhnya setelah itu muncul generasi yang melalaikan salat. Mereka melupakan salat. Sehingga athar bekas dari salat tersebut tidak ada lagi. Yahudi mungkin sampai sekarang masya Allah saya tidak tahu mereka ada sujud atau tidak. Mereka ada salat atau tidak. Tapi Nasrani sama sekali kita nggak lihat bekas. Yahudi pun kita bukan syiar mereka salat. Padahal dahulu syiar itu ada. Tapi demikianlah mereka lalaikan sehingga terlupakan, sehingga tidak dikerjakan sama sekali. Adapun tata cara salat mereka seperti kita berapa waktu kita tidak tahu. Tidak dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, lanjut Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, semoga Pak Ustaz dan keluarga serta tim kajian jamaah semua dalam dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afwan Pak Ustaz, ada pertanyaan, jika usia sudah di atas 60 tahun, saat lalu menikah telah di usia 36 tahun, saat ini memiliki anak perempuan masih berusia di antara 23 tahun dan 21 tahun, belum ada yang menikah, maka untuk memberikan aura positif kepada anak-anaknya dan mempunyai rasa syukur kepada Allah bahwa orang usia tuanya masih sehat dibandingkan dengan usianya, yaitu masih bisa mengerjakan ibadah, bisa mengerjakan ibadah, berolahraga, mengerjakan pekerjaan rumah tangga tanpa pembantu setiap harinya. Apakah untuk orang tua tersebut yang berusaha sehat termasuk cinta dunia di saat usia sudah di atas 60 tahun? Jazakallahu khairan Pak Ustaz. Tergantung niatnya. Dia kalau sekedar hanya untuk cinta hidup, pingin panjang umur, tidak ada faedah. Panjang umur itu bisa bermanfaat, bisa tidak. Maka dalam hadis kata Rasulullah SAW, khairukum man tala umruhu, atau khairun nas, orang terbaik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Ya, orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan orang yang terburuk adalah man tala umruhu wa sa'a amaluh. Orang yang terburuk adalah umurnya panjang namun buruk amalnya. Adapun kalau ibu tadi, orang tua yang sudah usia 60 tahun, dia ingin sehat, jaga diri, olahraga supaya bisa terus ibadah, supaya bisa bimbing anaknya, maka itu bagus. Berarti bukan cinta dunia, tapi cinta akhirat. Kita ingin panjang umur, siapa sih? Saya juga ingin panjang umur agar saya bisa beribadah. Tapi kalau ternyata panjang umur kita hanya menambah maksiat, mending kita dimatikan oleh Allah, lebih aman. Daripada tambah umur panjang, tambah duniawi, tambah hisab panjang, ibadah kurang, mending kita mati sekarang. Allah yang lebih tahu mana yang terbaik bagi kita. Tapi kita ingin panjang umur agar kita tetap beribadah, tetap bisa beraktivitas duniawi, orientasinya akhirat, sehingga umur yang bertambah membuat kita semakin banyak pahala. Jadi tergantung niat ibu tadi. Kenapa dia ingin olahraga, beraktivitas, supaya apa? Kalau dunia sekedar hanya supaya bisa hidup, maka ya ini percuma. Tapi kalau dia ingin umur panjang supaya bisa beribadah, supaya bisa puasa lagi, bisa sholat, bisa baca Quran, bisa khatam berkali-kali, bisa mendidik anak-anak, maka insya Allah itu yang terbaik. Allah ta'ala alam bisawab.
Baik, Masya Allah, Ustaz. Lanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Anak ingin bertanya mengenai surat Al-Quran, surat Hud ayat 56. Di sana dijelaskan bahwa tidak ada sesuatu binatang melata pun, melainkan dialah Allah yang memegang ubun-ubunnya. Maksudnya seperti apa ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Maksudnya illa yu'akhidun binasiyatiha. Maksudnya Allah yang mengurusnya. Jadi itu kisahnya Nabi Hud alaihissalam diancam untuk ditakut-takuti. In naqulu illa ataraka ba'dha alihatina bisu. Qala inni usyhidullah wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni faqiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Jadi mereka mengatakan, "Hei Hud, kau jangan dakwah terus Hud." Nabi Hud alaihissalam, kaumnya mengatakan demikian. Kaumnya kan kuat. Orang paling kuat kaum Nabi Hud, ya. Kau jangan dakwahi kami terus percuma Hud. Percuma kau dakwahi kami. Kalau kau dakwahi kamu, kau mencela Tuhan-Tuhan kami, ingat kau akan terkena musibah gara-gara mencela Tuhan-Tuhan kami. Ya, kau akan terkena kegilaan. Banyak yang artinya mereka mengancam Nabi Hud. Maka Nabi Hud berani, dia mengatakan, "Inni usyhidullah wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min." Bersaksikanlah, aku berlepas diri dari kalian yang kalian lakukan, yang kalian sembah. Kemudian kata Nabi Hud, "Fakiduni jami'an." Kalian punya rencana buruk, segera bikin rencana buruk kepadaku. Seluruh kalian berkumpul, kalian, Tuhan-Tuhan kalian, bikin makar kepadaku, "Tsumma la tunzirun." Dan tidak usah tunggu-tunggu. Aku tidak takut. Inni tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Rabbi wa rabbikum. Yang Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyati. Tidak ada suatu pun hewan, kehidupan, apakah hewan ataukah manusia di atas muka bumi kecuali Allah pegang ubun-ubunnya. Itu Allah yang mengatur dia. Apakah dia akan dimatikan, dihidupkan, urusan Allah, bukan urusan kalian. Ya. Allah yang mengatur kapan Allah menghukumnya, kapan Allah menghidupkannya, kapan Allah mematikannya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Hud menyampaikan ini untuk menjelaskan bahwasanya semua urusanku saya pasrahkan kepada Allah, karena Allah yang memegang ubun-ubun makhluknya, Allah yang mengatur mereka seluruhnya. Kapan mati bukan urusan kalian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz, tim dan seluruh kaum muslimin. Amin. Ahwan Ustaz, anak izin bertanya, apa yang maksud mengharapkan wajah Allah? Mengharapkan wajah Allah, dia mengatakan maksudnya yaitu berharap untuk masuk surga agar bisa melihat wajah Allah. Bukan kalau kita masuk surga kita melihat wajah Allah pada hari kiamat kelak. Di antara nikmat yang paling mulia adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil oleh para ulama bahwasanya Allah punya wajah, dan itu di antara kenikmatan yang akan dirasakan oleh seorang ketika masuk surga, bahkan merupakan puncak kenikmatan. Sehingga ketika kita beramal soleh, kita selalu mengharap wajah Allah, itu ikhlas kepada Allah, bukan mengharap duniawi, bukan mengharap sanjungan, pujian, enggak, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dua lagi ada pertanyaan, enggak apa-apa? Boleh, silakan dua lagi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz Firanda, tim dan seluruh kaum muslimin. Amin. Izin bertanya, bolehkah niat untuk aktivitas harian kita niatkan pada awal waktu, misalnya saat sholat tahajud atau sholat subuh, kita berdoa untuk aktivitas hari itu diniatkan mengharap wajah Allah? Atau tiap aktivitas baru kita berniat? Jazakumullah khairan. Kalau bisa setiap aktivitas bagus. Sebaik setiap kita ingat dulu, saya mau gini ya. Yang penting terbetik, mau beli, ingin belikan buat orang tua. Allah yang suruh saya bersama orang tua. Ingin melayani suami karena Allah menyuruh saya menyenangkan hati suami. Jadi semuanya Allah yang suruh, Allah yang perintah. Kalau bisa kita hadirkan siap saat, itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik tentunya ya. Tapi kalau tidak bisa setiap pagi kita berniat, mudah-mudahan tetap dapat pahala. Tapi kalau bisa berniat setiap kita aktivitas satu bukan berarti setiap saat hadir, tidak. Di awal aktivitas kita lagi bikin kue, niatnya karena Allah. Kita mau tidur, ya Allah. Langsung terbetik sebentar aja ya. Ya Allah, semoga saya bisa bangun sholat malam misalnya. Insya Allah itu sudah cukup. Tidak harus niat tersebut hadir terus, enggak. Tapi di awal kita melakukan, kita berniat. Allah ta'ala alam bisawab. Pertanyaan terakhir. Ya baik Ustaz. Semoga Allah memberkahi, bismillah, semoga Allah memberkahi dan memberi kesehatan kepada Ustaz orang tua saya meninggal sejak saya usia SD. Bagaimana cara mengetahui jika saya sudah ridho dan bersabar atas meninggalnya mereka? Sedangkan jika saya terkadang mengingat mereka, rahimakumullah, masih sering sedih dan menangis. Jazakumullah khairan Ustaz. Ridha artinya tahu itu keputusan Allah yang terbaik.
Ya, kalau nangis biasa kita ingat sesuatu, tapi kita tidak, kita ingat, tapi kita tahu yang terbaik. Intinya kita tidak protes, tidak ada sedikit pun ada protes. Nangis itu wajar. Tapi kalau nangis berlebih-lebihan itu tandanya tidak setuju. Seperti Nabi SAW ketika anaknya meninggal, beliau menangis, Ibrahim. Yaitu Rasulullah SAW menangis dan Rasulullah berkata kepada, ketika anaknya meninggal, dia mengatakan, ketika anaknya meninggal dia berkata, innal qalba la yahzan, sungguhnya hati ini sangat sedih. Wa innal aina la tadma, sungguhnya mata ini mengeluarkan air mata. Wa la naqulu illa bima yurdi rabbana, namun kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sungguh kami sangat sedih dengan kepergianmu wahai putraku Ibrahim. Artinya sedih biasa orang melihat orang yang dia cintai meninggal, sedih. Tapi jangan dia melakukan hal-hal yang menunjukkan dia tidak ridha. Contohnya dia mukul-mukul pipi, kemudian dia jambak-jambak rambut. Dia teriak, oh kenapa ya Allah, kenapa itu, kenapa kau panggil dia, Allah ini belum saatnya aku saat itu, namanya protes. Adapun sedih biasa, tapi hati tetap ridho, dan itu mungkin terkumpulkan pada seorang. Itu yang terkumpulkan pada hati Nabi Muhammad SAW. Dia sedih dengan kepergian orang yang dia cintai, itu rahmat karena sayang kepada putranya, dan dia ridho dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu sampaikan, artinya kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, kita sedih, kita ingat, kita nangis, tapi kita yakin ini yang terbaik. Belum tentu kalau dia hidup lebih baik, bisa jadi dia kondisinya tidak baik, lebih baik dia berpindah pada alam berikutnya, mungkin lebih baik baginya. Dan ketika kita ingat orang tua, kita banyak berdoa sehingga kita dapat pahala dengan banyak mendoakan mereka. Tapi kalau kita dalam hati, ya Allah kenapa kau ambil dia ketika aku masih kecil, itu protes. Itu namanya enggak ridha. Demikian para ibu-ibu Majelis Ta'lim Ar-Rahat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah kita bertemu bulan depan lagi, masih melanjutkan tentang Kitabur Riqaq. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, menjadikan kita lebih ingat dengan akhirat, sehingga kita tidak terlalaikan dengan glamornya kehidupan dunia ini, tidak terlalaikan dengan banyaknya berita-berita yang harus kita dengar, harus kita baca, agar kita senantiasa ingat bahwasanya kehidupan ini hanyalah sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.